Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-solehah semua? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali bersama Pak Erlan, kita akan mempelajari tentang TIK atau Teknologi Informatika dan Komputer. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali dengan basmalah, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah anak soleh-solehah menyiapkan buku catatan TIK-nya dulu ya. Jika belum, Pak Erlan tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, materi pada kesempatan kali ini adalah Microsoft Excel. Sebelum kita memasuki materi, Pak Erlan mau menjelaskan sedikit tentang Microsoft Excel. Ini dia. Jadi, Microsoft Excel itu adalah bagian dari Microsoft Office. Jadi, Microsoft Office itu adalah seperti rumah bagi anak-anaknya, anak-anak aplikasi, atau bahasa Inggrisnya software. Bahasa Indonesianya perangkat lunak. Jadi, Microsoft Office itu terdiri dari anggota-anggotanya ada Microsoft Excel, ada Microsoft OneNote, ada Microsoft Outlook, ada Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah Microsoft yang sering kalian jumpai, yaitu Microsoft Word. Ada juga OneDrive dan lain sebagainya. Ini semua adalah anak dari Microsoft Office. Selanjutnya, nah, Microsoft Excel juga mengalami perubahan dan mengalami pembaharuan. Seperti pada yang pertama, tahun 1985, seperti ini logonya, Microsoft Excel. Lalu 1990 sampai 95 berkembang. Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013 dan sekarang 2019. Nah, jadi Microsoft Excel itu apa toh? Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu adalah program atau perangkat lunak. Bahasa Inggrisnya software pengolah data. Bisa saja pengolah data angka maupun teks. Microsoft Excel ini dapat membantu dalam berhitung, misalnya rata-rata dalam nilai ulangan, atau berguna dalam membuat raport siswa SDS yang bulan gemolong dan lain sebagainya. Microsoft Excel ini ada beberapa versi. Nah, seperti Microsoft Excel XP, Excel 2003, 2007, 2010, 2013 dan 2019 sampai sekarang seperti di gambar yang tadi. Nah, gambar yang ini mengalami perubahan dan pembaharuan. Nah, selanjutnya kita akan belajar pada halaman dari Microsoft Excel. Nah, tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Di sini Pak Erlan sudah membuka satu file Microsoft Excel. Sebentar, loading. Nah, berikut ini adalah tampilan dari jendela Microsoft Excel yang baru dibuka. Yang pertama kita akan mempelajari nama-nama dari tombol-tombol atau fitur-fitur dari Microsoft Excel. Yang pertama adalah title bar, yaitu judul dari Microsoft atau file Microsoft Excel ini. Jika kita baru membuka Microsoft Excel, maka judulnya menjadi book 1 atau buku nomor 1. Ini namanya title bar. Diingat ya anak-anak, title bar. Lalu kita berpindah ke sebelah kanan dulu, yang kontrol jendela. Nah, kita fokus pada
3 dari kanan, yaitu ada icon X, ada 2 jendela, dan seperti underscore. Nah, yang X ini berfungsi untuk menutup jendela atau menutup Microsoft Excel itu sendiri. Seperti ini contohnya, ketika Pak Erlan klik, maka Microsoft Excel akan tertutup. Nah, jadi tertutup. Jika ingin membuka, kita lewat logo dari Windows, lalu kita pilih Excel. Nah, kita double klik. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan terbuka kembali. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih blank workbook, lalu kita masuk ke dalam jendela atau halaman buku pertama seperti tadi. Nah, untuk yang kedua, ini namanya restore down. Ketika kita klik, berfungsi untuk mengecilkan jendela dari Microsoft Excel tersebut. Nah, ini Pak Erlan lebarkan sedikit. Lalu kita klik lagi, maka nanti akan menjadi maximize atau full screen. Contohnya seperti ini. Nah, menjadi full screen kembali. Nah, yang sebelah kirinya lagi yaitu minimize, berfungsi untuk menyembunyikan jendela Microsoft Excel. Contohnya, ketika Pak Erlan klik, maka dia akan tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di bawah sini. Nah, kelihatan kan? Di bawah sini. Nah, ketika Pak Erlan klik lagi, maka dia akan muncul kembali. Nah, 3 itu bernama kontrol jendela. Ingat ya, kontrol jendela. Yang pertama tadi untuk menutup jendela Microsoft Excel. Yang kedua untuk mengecilkan seperti ini. Nah, mengecilkan jendela Microsoft-nya. Lalu yang ketiga menyembunyikan di bawah sini. Nah, menyembunyikan jendela Microsoft Excel. Lalu kita berpindah ke sebelah kiri pojok. Nah, pojok atas. Ini ada Quick Access Toolbar. Jika di halaman Excel-nya seperti ini. Nah, ini ada Save. Di sini ada Undo, ada Redo. Ya, ada Save, ada Undo, ada Redo. Save ini berfungsi untuk menyimpan buku kerja ini atau workbook bahasa Inggrisnya, buku kerja. Misal Pak Erlan ketik SD Aisyah. Nah, ketika Pak Erlan klik undo, maka apa yang terjadi? SD Aisyah-nya atau teks SD Aisyah-nya menghilang seperti sedia kala. Ketika Pak Erlan klik redo, nah seperti ini, maka SD Aisyah-nya akan muncul. Jadi undo ini adalah untuk mengembalikan atau kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, untuk redo ini memajukan tampilan sesudahnya. Jadi undo ini mengembalikan, kalau redo memajukan tampilan sesudahnya. Paham ya anak-anak? Itu tadi namanya Quick Access Toolbar. Sekarang berpindah ke bawahnya. Sebelum ke ribbon, kita akan mempelajari tentang menu bar. Ada yang tahu menu bar letaknya di mana? Menu bar. Sebentar. Kita tunggu beberapa saat. Nah, menu bar. Menu bar itu ada di pojok kecil sebelah sini atau di bawah Quick Access Toolbar. Nah, jadi menu bar itu ada di button atau tombol file. Ketika Pak Erlan klik file, maka akan berubah menjadi fungsi atau function berikut ini. Ada info, ada new. Nah, ada yang tahu? New ini untuk fungsi apa? Ya, betul sekali. New ini untuk membuat buku Microsoft Excel baru atau buku kerja baru.
Kalau open untuk membuka buku kerja yang pernah dikerjakan. Kalau save menyimpan, betul sekali. Kalau save as, nah bedanya save dan save as ini apa? Kalau save itu menyimpan buku yang baru dikerjakan ini. Kalau save as itu menyimpan buku yang sudah dikerjakan tadi dengan nama yang baru. Misal ini Pak Erlan beri nama, misal Pak Erlan save di 6 UAIS. Pak Erlan beri nama Excel SDAUG. Pak Erlan save, maka title bar akan berubah menjadi Excel SDAUG. Nah, ketika kita ingin menyimpan dengan nama yang berbeda, kita menggunakan function yang save as. Nah, kita save lagi Excel SDAUG 2. Nah, apa yang terjadi? Title barnya berubah lagi menjadi Excel SDAUG 2. Nah, itu adalah function dari save as. Lalu ada print, yaitu untuk mencetak, share untuk berbagi, dan ekspor. Ketika kita klik ekspor, maka muncul create PDF atau Microsoft Excel ini. Ketika kita ekspor, bisa jadi menjadi file lain atau bukan file Excel. Jadi bisa saja berubah menjadi file PDF seperti itu. Terus ada close untuk menutup, sama seperti kontrol jendela yang sebelah kanan tadi, sama seperti yang ini. Nah, itu adalah close. Selanjutnya ada yang namanya tabs ribbon. Nah, tabs ribbon itu yang mana? Yang ini. Tabs ribbon. Kalau di jendela Excelnya yang home, insert, page layout, formulas, sampai themes, ini namanya tabs ribbon. Nah, kita akan mempelajari yang tabs ribbon home dulu. Lalu kita akan belajar tentang ribbon. Nah, mana ribbon? Nah, ribbon itu adalah nih fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang paling banyak, ini namanya ribbon. Nah, semuanya ini ada di fitur clipboard, ada fitur font, alignment, number, style, cell, dan editing. Itu semua namanya ribbon. Diingat-ingat ya, ribbon. Kita kembali lagi ke Excelnya. Nah, kita akan mencoba merubah teks SDSIA ini menjadi besar. Kita klik ini, kita pilih 22 atau ketik 22, maka fontnya atau tulisan SDSIA-nya akan menjadi besar. Nah, itulah fungsi dari fitur font. Kita juga bisa merubah SDSIA ini dengan style atau font yang lain. Misalnya kita klik dulu ini cell dari F6, terus kita pilih font lain, misalnya Times New Roman. Nah, lalu kita enter, maka dia akan berubah stylenya, style tulisannya akan berubah menjadi Times New Roman. Ketika kita ingin menebalkan tulisan ini, kita klik yang ini. Bold itu artinya tebal, maka tulisannya berubah menjadi tebal. Ketika kita ingin merubah tulisan ini menjadi miring, maka kita klik yang italic. Kalau ingin merubah ada garis bawahnya, kita klik yang underline. Nah, selanjutnya ketika kita menyeleksi beberapa sel, nah jadi kotak-kotak semua ini bernama sel, ya. Sel itu juga punya nama. Mana namanya? Nah, ini di pojok kiri ini. Ini adalah name box, yaitu nama dari sel-sel yang ada di workbook
Microsoft Excel berikut ini. Misal ini C5. Nah, namebooknya menjadi C5. Ketika Pak Erlan klik di sini menjadi E6. Namebooknya juga berubah menjadi E6. Itu adalah sel E6. Nah, apa bedanya kolom dengan baris? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Nah, baris itu yang mendatar dari sebelah kiri ke kanan. Kalau kolom itu adalah yang dari atas ke bawah. Jadi ya, kita lihat lagi. Nah, jadi ini adalah kolom C, kolom D, kolom F, kolom G. Nah, kalau yang ini adalah baris. Baris pertama, baris ketiga, keempat, ke-9, ke-12, seperti itu. Udah paham ya? Baris dan kolom. Ini kolom dan ini baris. Kalau kotak tadi apa namanya? Sel, ya betul sekali, sel. C6, namebooknya C6. Nah, kembali lagi ke ribbon. Mana tuh ribbon? Ada yang sudah lupa? Ribbon. Nah, ribbon itu adalah fungsi-fungsi yang banyak ini. Itu namanya ribbon. Kalau di sini, nah ini semuanya ini adalah ribbon. Kembali lagi. Ketika kita menyeleksi sel yang ada tulisannya SD Asia, terus kita klik ember cat ini, maka nah selnya akan berwarna kuning. Ketika kita klik yang sebelahnya cat ini, yang ada fungsi font color ini, maka dia akan berubah warnanya. Yang ini merubah selnya, warna selnya, yang ini merubah warna tulisannya. Ya, diingat-ingat ya. Selanjutnya, function atau fungsi dari alignment. Nah, yang pertama ada top align. Ketika klik Pak Erlan klik ini, maka tulisannya berubah menjadi ke atas atau menempel ke atas. Kalau yang tengah ini, maka dia berada di tengah-tengah. Kalau yang ini, dia akan menempel di bawah. Lanjut, yang function bawahnya ini, align left. Nah, dia akan menempel di sebelah kiri. Kalau ini, dia akan di tengah. Kalau yang ini, dia akan menempel ke sebelah kanan. Itu nggih, diingat-ingat. Selanjutnya kita akan belajar tentang formula bar. Nah, formula bar itu apa toh? Formula bar. Kita lihat di sini. Formula bar. Formula bar digunakan untuk mengisi sel yang berkaitan baik dengan rumus atau teks biasa. Nah, jadi formula bar ini berfungsi untuk misal Pak Erlan klik F4, terus Pak Erlan ketikkan di sini. Pak Erlan, terus Erlan enter. Nah, Pak Erlan akan berada di F4. Jadi formula bar ini bisa berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan data angka, data teks, dan rumus. Nah, nanti kita akan belajar rumus di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, materi yang terakhir itu adalah, nah ini worksheet. Apa bedanya workbook dan worksheet? Kalau workbook tadi apa? Buku kerja. Kalau worksheet yaitu halaman-halaman kerja. Nah, Pak Erlan kembali ke Excel. Di bawah kiri letaknya. Ini ada sheet pertama yang bermakna sebagai halaman pertama. Lalu ketika Pak Erlan klik tanda plus ini, maka halamannya akan bertambah menjadi 2. Nah, dia akan berubah atau menambah halaman kerja. Ketika Pak Erlan ketik halaman 2, dia akan tetap di halaman 2. Dan di halaman 1 tidak ada tulisan halaman 2, tetap Pak Erlan dan SD
Asia. Dan ketika kita ingin merubah nama dari halaman ini menjadi halaman 1 bukan sheet 1, kita klik kanan pada mouse atau touchpad kita, klik kanan, lalu kita pilih rename. Nah, kita namai halaman 1. Terus kita enter, berubah namanya menjadi halaman 1, yang tadinya sheet 1 berubah menjadi halaman 1. Paham ya anak-anak? Workbook itu buku kerja, kalau worksheet itu halaman kerja. Mungkin cukup itu materi dari Pak Irlan. Bila ada salah kata, Pak Irlan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Irlan mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.